قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Qala al-mu'allif, berkata penulis kitab, limadza sammu al-jama'ata, kenapa mereka dinamakan al-jama'ah? Nah, maksudnya apakah yang dimaksud dengan al-jama'ah? Banyak orang menyeru mengaku dirinya, aku adalah ahlus sunnah wal jamaah. Orang banyak mengaku dia berada di atas ahlus sunnah wal jamaah. Nah, perhatikan, sammu jama'ata, dinamakan jamaah lijtima'ihim al-haq, dikarenakan berkumpul atau bersatu, dikarenakan mereka berkumpul atau bersatu alal haq, di atas kebenaran. Li'anna min sifatihim wa simatihim istima'u alal haq, dikarenakan sifat mereka ya adalah mereka bersatu di atas kebenaran. Ini dinamakan al-jamaah, bersatu atau berkumpul dikarenakan mereka bersatu di atas kebenaran. Farji'una il haqqi idza ikhtalafu, mereka mengembalikan kepada al-haq atau kebenaran jika mereka berselisih. Nah, mengembalikan kepada kebenaran idza ikhtalafu, jika mereka berselisih. Artinya jika berbeda pendapat, berselisih tentang apapun, maka dikembalikan kepada kebenaran. Kemudian al-haq itu apa? Al-haq adalah bi an yurajji'u ila kitabi wa sunnati, yaitu untuk merujuk atau mengembalikan perbedaan itu kepada kitab dan sunnah. Berarti al-haq adalah kitab dan sunnah. Fatabayyanu man huwa 'ala shawab, kemudian menjelaskan siapakah dia yang berada di atas kebenaran. Fattabi'unahu, maka ikutlah dia. Maksudnya jika terjadi perbedaan pendapat atau ikhtilaf, sifat al-jamaah adalah mengembalikan kepada al-haq. Apa al-haq? Al-Quran dan sunnah. Sebagaimana yang Allah jelaskan dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat 59. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika ya kalian berlainan pendapat fi syai'in, dalam segala sesuatu, dalam apapun saja, farudduhu ilallah, maka kembalikanlah kepada Allah, yaitu kembalikan kepada Al-Quran. Jika kalian berbeda pendapat, berselisih tentang apapun, maka kembalikan kepada Allah, yaitu kembalikan kepada Al-Quran. War rasuli, dan juga kembalikan kepada Rasulnya, yaitu kembalikan kepada hadis-hadis beliau. Sehingga ketika terjadi perbedaan pendapat, ya, sifatnya ahlus sunnah wal jamaah adalah mengembalikan kepada al-haq, yaitu kembalikan itu perbedaan kepada Al-Quran dan sunnah. Ini sifatnya al-jamaah, sifatnya ahlus sunnah wal jamaah. 6. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. 6. Kemudian fahum idza ikhtalafu fi syai'in fa innahum larkibuna ru'usahum, jika mereka itu berselisih pendapat,
dalam sesuatu apapun, sesungguhnya mereka itu tidak mengembalikan kepada pemikiran seseorang, tidak mengembalikan kepada pendapatnya ya pimpinan sebuah organisasi, tidak. Ya. 6. Akan tapi bal innahum yurji'una khilafihim ila kitabillah wa ila sunnah wa illa sunnah rasulih. Ya, akan tapi jika mereka itu berbeda pendapat, mereka langsung mengembalikan kepada Allah dan kepada Rasulnya. Ini sifatnya siapa? Al-jamaah. 6. Jadi ketika berbeda pendapat bukan dikembalikan kepada siapa? Kepada pemikiran seseorang, bukan. Tapi ditimba dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini patokan kaidahnya. Apapun aja kalian berbeda pendapat, timbang dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Itu sifatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, perhatikan kembali. Amma man la yarji' ila kitab sunnah. Adapun orang yang tidak mengembalikan itu perbedaan kepada Al-Kitab, Al-Quran dan Sunnah. Wa yabqa ala ra'yihi, dan tetap dia berada di atas pendapatnya. Wa ta'assub bihi, dan juga ta'assub kepada pendapatnya. Ya, di sini. Kemudian juga wala khaliful haq, meskipun pendapatnya itu menyelisihi kebenaran. Nam, wa yad'i annahu ala manhajihim. Bahkan juga mereka mengaku ya berada di atas manhaj mereka. Fahuwa ala ghairi manhaj sunnah wal jamaah. Akan tapi mereka itu tetap tidak bisa dikatakan berada di atas manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Ringkas kata, jadi begini. Setiap perbedaan pendapat itu wajib dikembalikan kepada al-haq, yaitu kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, kemudian jika ada orang yang berbeda pendapat, tapi tidak mau mengembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah, tetap dia berpendapat kepada pemikiran seorang, baik mengikuti pendapat gurunya, pendapat kiainya, pendapat habibnya, pendapat ustadznya, ya, meskipun dia mengaku dia ahlu sunnah wal jamaah, tapi tetap aja mereka tidak bisa dikatakan sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Akan tapi mereka dikatakan apa? Dikatakan ya, dia adalah dikatakan hizbiyah. Dikatakan hizbiyah. Iya, hizbiyah, ta'assub kepada, atau hizbiyah, ya, dia ta'assub kepada pemikiran seorang yang keliru, yang menyimpang. Nah, li'anna ahlu sunnati, karena ahlu sunnah itu jama'atun wahidatun, yaitu ya jamaah yang satu, ya jamaah yang satu. Wa mukhalifuhum jama'at wa ahzab, dan berbeda dengan kelompok-kelompok yang lain dan kelompok-kelompok hizbiyah. Nah, ini ya ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika berbeda pendapat, dia kembalikan kepada al-haq. Barang siapa yang berbeda pendapat, akan tetapi dia kembalikan kepada pendapatnya ustadznya atau gurunya, ya, maka dia dikatakan siapa? Hizbiyah. Ta'assub kepada pendapat seorang yang itu keliru, maka dia hizbi. Nah, walaisal muradu bi jama'atin al-katsirah. Yang dikatakan jamaah itu, ya, bukanlah katsirah, banyaknya kelompok, banyaknya yang mendukung, banyaknya orang. Kan banyak di orang tuh mengatakan jamaah itu yang penting ramai. Bukan. Ramai itu, ramainya orang yang ngikutin, itu bukan tolak ukur kebenaran. Wa innamal muradu bi jama'atin. Sedangkan yang dimaksud dengan al-jamaah man kana 'alal haq, yaitu siapa saja yang berada di atas kebenaran. Walau kana wahidan, meskipun dia sendirian. Fa innahu huwa jamaah,
maka dia dikatakan al-jamaah. Naam. Kemudian kata Syekh Fauzan, faman kana al-haq sawaun kanu qalilin au katsirin fahum al-jamaah. Barang siapa yang berada di atas al-haq, di atas kebenaran, baik itu jumlah sedikit ataupun banyak, itu dikatakan al-jamaah. Nah, kemudian wa amma man khaliful kitab sunnah. Adapun orang-orang yang berselisih, yang menyelisihi Alkitab dan Sunnah, dan juga alaihi salaful ummah, ya, fa innahum laisu minal jamaah walau kanu katsirin. Ya, siapapun dia yang menyelisihi Alkitab dan Sunnah dan juga salaful ummah, sesungguhnya mereka itu bukanlah jamaah meskipun jumlahnya banyak. Jadi banyaknya orang itu bukan tolak ukur kebenaran. Nah, perhatikan perkataan ya sahabat yang bernama Ibnu Mas'ud. Beliau mengatakan, al-jama'atu ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Al-jamaah adalah yang sesuai dengan kebenaran, yang sesuai dengan petunjuk, wa in kunta wahdak, meskipun kamu sendirian. Naam, dan juga disebutkan di dalam lafaz lain, waihak, ketahuilah, anna jumhurun nas, sesungguhnya kebanyakan manusia, faraqul jamaah, mereka itu ya berpisah dari al-jamaah. Wa annal jama'ata ma wafaqa ta'atullahi ta'ala. Karena yang namanya al-jamaah itu adalah mereka yang sesuai dengan ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Qala Syatibi fil kitab al-i'tisam, beliau mengatakan, wa hasilahu, kesimpulannya anal jama'ata raji'atun ilal ijtima'i al imami muwafiq li kitabillah wa sunnah. Kesimpulannya, sesungguhnya namanya al-jamaah itu adalah mereka yang berkumpul, yang bersatu di atas imam yang sesuai dengan kitab dan sunnah. Wa dzalika dhahirun fi anna ijtima'i ala sunnah al-kharij al-jamaah. Nah, kemudian zahirnya orang yang bersatu, berkumpul, tapi bukan di atas sunnah, sungguh dia telah keluar dari al-jamaah. Nah, mesti paham berarti yang namanya al-jamaah adalah siapapun dia yang berada di atas kebenaran, meskipun dia sendirian. Meskipun dia sendirian. Sedangkan jumlah banyaknya orang itu bukan tolak ukur kebenaran dan juga bukan tolak ukur dia al-jamaah.